Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat serta salam kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan mengkaji model pembelajaran cooperative learning. Apa itu pembelajaran cooperative learning? Jadi cooperative learning berasal daripada perkataan atau cooperation atau bekerja sama. Bekerja sama bermaksud bekerja bersama-sama untuk mencapai matlamat yang sama. Lebih lanjut, mahasiswa-mahasiswiku sekalian, pengertian pembelajaran kooperatif dari berbagai referensi. Yang pertama, menurut Isjoni, pembelajaran cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Kemudian menurut Sugianto, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Begitupun menurut Solihatin dan Raharjo, bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu perilaku bersama dalam membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja dipengaruhi oleh setiap anggota kelompok. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan temannya untuk mengemukakan pendapat secara berkelompok. Kemudian adapun jenis-jenis pembelajaran kooperatif. Di antaranya adalah teaching, game, team, kemudian ada number head together, kemudian ada student team, achievement division, kemudian ada team accelerated instruction, kemudian ada model make a make, kemudian ada model investigasi kelompok, kemudian ada cooperative integrated reading and composition, kemudian ada jenis jigsaw. Kemudian adapun unsur-unsur pembelajaran kooperatif menurut Rusman dan Suprijono adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur yang pertama adalah saling ketergantungan positif. Kemudian yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Kemudian yang ketiga, interaksi tatap muka atau face-to-face promotive interaction. Kemudian yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima, pemrosesan kelompok. Adapun karakteristik pembelajaran kooperatif, menurut Sanjaya, bahwa karakteristik pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim, didasarkan pada manajemen kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan bekerja sama. Adapun penjelasan untuk masing-masing karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Kemudian, didasarkan pada manajemen kooperatif. Pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Misalnya tujuan apa yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa yang harus digunakan, untuk apa tujuan itu, dan lain-lain. Begitupun kemauan untuk bekerja sama dan keterampilan bekerja sama. Kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pendekatan belajar kelompok yang memiliki banyak tipe atau jenis, serta aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas penyampaian materi ini. Adapun tugas, bagilah tim menjadi 2 kelompok, kemudian masing-masing kelompok membuat desain model pembelajaran kooperatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.